Bab 32 Menolak dijodohkan ibu. Orang tua kok nggak adil. Pokoknya Mas nggak setuju kalau sampai Mbak Risma nekat membawa orang tuanya ke sini. Kalau hal itu terjadi, Mas akan nuntut cerai seperti yang kau lakukan. Mas Toro serius? Oke, Kerati tak percaya. Iya, kenapa tidak? Dari awal pernikahan, Mas sudah nggak suka sama orang tuanya yang pilih kasih itu. Terutama ibunya. Surya itu seolah anak emas baginya. Curhat Mas Toro. Dikit-dikit Surya, dikit-dikit Surya. Siapa yang gak kesel coba? Mbak Risma seperti gak dianggap. Sekarang seluruh hartanya habis ludes dibuat anak sayangannya itu. Pokoknya aku lebih baik pisah sama Risma daripada aku harus rumah dengan orang tuanya. Ratih melongo. Mbak Risma terlihat semakin tegang. Tiba-tiba Mama merebut ponsel dari tangan Ratih. Dasar kau, menantu kurang ajar. Dengar, kalau hartaku habis sama Surya, itu bukan urusanmu. Harta itu hartaku. Aku juga gak mau tinggal bersamamu. Maki Mama pada Mas Toro. Jadi, kalau Risma gak kebagian harta itu wajar. Begitu. Sebagai anak, dia juga punya hak. Baik, mana Risma? Aku mau bicara sama dia sekarang, sahut Mas Toro semakin emosi. Mau bicara apa lagi kau? Pokoknya nggak ada lagi harta. Habis buat Surya. Kau mau protes apa lagi ya? Baik, bilang sama Risma segera pulang. Besok aku akan mendaftarkan gugatan ceraiku ke pengadilan agama, ancam Mas Toro, membuat wajah Mbak Risma pucat pasi. Terserah, mau cerai, mau apa kalian semua, terserah. Aku nggak peduli, teriak Mama. Sepertinya Mama sudah kehilangan kendali. Dia sudah gak peduli lagi kalau anak-anaknya menjadi janda dan duda. Mbak Risma terlihat kian pucat. Segera diraihnya ponsel, lalu menelpon suaminya. Berkali-kali dia melakukannya, namun tak juga tersambung. Pada panggilan ke-6, mungkin Mas Toro sudah kasihan. Teleponnya pun tersambung. Aku akan pulang besok pagi ya, tanpa papa dan tanpa mama. Jangan gegabah mau cerai Mas. Ingat anak-anak, ucap Risma memelas. Papa dan Mama saling tatap. Ratih hanya terdiam menyaksikan semua itu. Entah apa jawaban dari Mas Toro dari sana. Semua tidak bisa mendengarnya karena Mbak Risma tidak mengaktifkan speaker ponselnya. Aku pulang besok pagi ya Mas. Baik. Oke. Sudah ya. Mbak Risma menutup teleponnya. Mama kembali menyerangnya. Kau besok pagi pulang. Kau nggak akan bawa kami, cecar Mama penuh tanya. Maaf Ma, aku punya suami dan anak-anak. Kita pikirkan jalan keluarnya ya. Jangan tersinggung Ma, jawab Mbak Risma murung. Kamu nggak usah pulang. Biar tahu rasa itu si Toro, nggak punya istri. Jangan begitu, Ma. Aku punya tanggung jawab di sana. Aku harus pulang besok pagi.
Malam ini kita harus putuskan kalian akan tinggal di mana. Mbak Risma menatap lekat wajah kedua orang tuanya. Ada perasaan sedih dalam hatinya karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang tuanya. Kamu memang anak durhaka. Hanya Surya yang betul-betul sayang pada kami. Biar kami akan ikut Surya saja. Mama mau telepon dia, teriak Mama. Rasa kecewa dan putus asa tergambar jelas di wajahnya. Mama kemudian mengambil ponselnya dan menelpon Surya. Sur, kamu sekarang di mana? Tanya Mama begitu ponselnya terhubung. Di kantor polisi. Ngapain kau di situ? Hesti dan keluarganya yang telah membakar rumah kita. Kau percaya? Tidak mungkin mereka tega melakukannya, teriak Mama. Mama yakin pasti ada dalang di balik ini semua. Kau selidiki itu. Kau bilang sama petugas itu kalau si Hesti sedang hamil. Kalau terjadi apa-apa dengan kandungannya, kita tuntut mereka, ancam Mama berapi-api. Ternyata begitu mendengar kabar Hesti dan ibunya ditangkap polisi, Surya langsung menuju ke sana untuk melindungi selingkuhannya itu. Iya, segera kau bebaskan si Hesti. Bawa dia menemui Mama, perintah ibunya lagi. Sepertinya Surya dan Mama sangat percaya kalau Hesti hamil. Padahal Hesti sengaja menggunakan kebohongan itu sebagai senjata. Jemput Mama dan Papa sekarang ya. Kami mau tinggal di mana lagi. Pokoknya dimanapun kami akan tinggal. Enggak masalah, asal sama kamu. Perempuan itu menutup teleponnya. Risma, ayo kita pergi dari sini. Mama nggak sudi lama-lama di rumah ini. Rumah ngontrak aja, sombong, ucap Mama kemudian. Maaf Ma, bukannya sombong, tapi saya memang nggak sudi lagi ngeliat Mas Surya. Ratih mencoba bersabar. Tolonglah Mama berubah. Kasihan hidup Mama dan Papa ke depannya kalau terus-terusan belain dia. Saya takut Mama akan semakin kecewa nanti kalau tahu kenyataannya. Gak usah sok ngajarin aku. Tuh si Hesti akan dikeluarkan dari penjara. Mereka akan segera menikah dan punya anak. Ambil anakmu itu. Aku sudah gak butuh, sungut Mama sambil berdiri. Mama belum tahu ya kalau Hesti itu pura-pura hamil. Kasihan banget Mama jadi korban tipuan anak. Sekarang ditipu calon mantu lagi, ejek Ratih kesal. Apa? Kau bilang apa? Perempuan itu menatap Ratih tak percaya. Hesti pura-pura hamil, Ma. Jelas dia nipu kalian semua, ulang Ratih dengan tegas. Apa? Tidak mungkin, Ra. Itu tidak mungkin. Perempuan itu tiba-tiba ambruk. Risma dengan sigap menangkap tubuhnya. Mendengar Surya menghabiskan seluruh hartanya, dia masih kuat. Tapi mendengar Hesti menipunya, dia pingsan. Jantungnya kumat lagi. Bawa ke rumah sakit, ayo, teriak Mbak Risma panik. Mbak Risma memanggil taksi online. 10 menit kemudian mereka sudah pergi membawa Mama ke rumah sakit. Ratih merasa lega. Akhirnya dia bisa mengusir mereka semua dari rumahnya. Sebenarnya dia tidak tega, terutama pada mantan papa mertuanya. Dia terpaksa melakukan. Dia ingin mereka semua menghilang dari kehidupannya.
3 bulan sudah Ratih resmi menyandang status sebagai janda. Hari-hari dilaluinya dengan penuh semangat. Ratih juga sudah punya usaha jualan online untuk membiayai keluarganya. Beruntung Galuh dan Krishna membantunya mengenalkan Ratih dengan pengusaha pakaian anak. Berkat keuletannya, usaha jualan Ratih semakin maju. Dia bahkan punya beberapa toko online di beberapa marketplace. Ibu Ratih saat ini masih tinggal bersamanya. Dia tetap mendampingi dan menjaga Ratih. Alasannya tak tega meninggalkan Ratih sendiri mengurus Cindy, apalagi dengan statusnya sebagai seorang janda. Keluarga Surya juga sudah lama tidak berhubungan lagi dengan Ratih. Info terakhir yang Ratih tahu, kedua mantan mertuanya saat ini tinggal di panti jompo. Entah kenapa anak-anaknya tega membuang orang tuanya ke panti jompo. Ratih tidak tahu dan tidak mau tahu itu. Hubungan Ratih dengan Rama belum melangkah ke arah yang lebih jauh. Di samping Rama sedang fokus menyelesaikan kuliah, dia juga masih menunggu kabar direstuinya hubungan mereka oleh ibunya Ratih. Ibu Ratih takut kasus yang pernah menimpa Ratih terulang lagi. Dia khawatir Ratih gagal lagi, atau Rama akan meninggalkan dia lagi seperti dulu. Ibu tetap tidak bisa mengerti kalau Rama adalah cinta pertama Ratih. Ra, temani ibu keluar sebentar ya. Suara ibu membuyarkan lamunan Ratih. Nemenin kemana, Bu? Tanya Ratih penasaran. Nemu Ibu Rahma. Kau ingat Bu Rahma? Yang rumahnya di belakang SD di kampung kita? Iya, dia hari ini nengokin anaknya yang kerja di Jakarta. Mumpung ibu di sini, dia ngajak ketemuan. Anaknya yang mana? Anak pertama yang masih lajang itu loh. Namanya Awang. Ingat nggak? Jawab ibu penuh semangat. Ratih tidak tahu kenapa ibunya begitu bersemangat memintanya menemani bertemu dengan Bu Rahma. Ratih hanya menebak kalau ibunya kangen kampung. Jadi dia begitu bersemangat kalau ada orang dari kampung yang mengajaknya bertemu. Setelah berpesan pada Bi Isah untuk mengurus Cindy dengan baik, Ratih dan ibunya berangkat. Ratih memarkirkan mobil di depan sebuah rumah makan yang cukup besar. Ratih mengikuti ibunya yang memasuki rumah makan itu. Hebat ya si Awang. Dia punya rumah makan yang besar kayak gini. Dia sudah sukses, Ra. Puji ibu sambil berjalan. Ratih tidak menyahut. Pikirannya sibuk bertanya-tanya tujuan ibu datang ke sini, lalu mengaitkan dengan ucapannya barusan. Ucapan yang memuji Mas Awang setinggi langit. Ayo masuk, Ra. Bu Rahma dan Awang sudah menunggu di dalam. Ucap ibu terdengar begitu bahagia. Bu Rahma dan Awang menyambut kedatangan Ratih dan ibunya. Awang agak salah tingkah ketika Ratih mengajaknya bersalaman. Entah kenapa dia begitu terlihat tegang, seolah-olah baru kenal saja. Padahal mereka sudah saling kenal sejak masih tinggal di desa dulu. Wah, hebat kamu, Mas. Punya rumah makan sebesar ini. Tanya Ratih memecah kekaguan. Sementara ibu dan Bu Rahma juga asik mengobrol sendiri. Biasa aja. Hehehe. Pria itu cengengesan, belum merembes di keningnya. Syukurlah, ucap Ratih melemparkan senyum. Ra, ibu acungi jempol buat kamu karena berani menggugat Pisah Surya. Biasanya
wanita mikir 1000 kali untuk bercerai karena takut menyandang status janda. Puji Bu Rahma penuh semangat. Tentu saja makin tenang hidupnya. Lihat saja wajahnya, makin cerah berseri-seri karena kemakan hati lagi. Ibu Ratih yang menjawab. Ratih hanya tersenyum. Iya, Ratih tampak makin cantik saja setelah jadi janda. Malah terlihat jauh lebih cantik dari masa gadisnya dulu. Iya kan, Wang? Bu Rahma melirik anaknya. Iya Bu, makin cantik, saut Mas Awang malu-malu. Ratih sebenarnya sudah bosan berada di situ. Dia sudah tahu apa tujuan ibunya mengajaknya ke situ. Ya Tuhan, semoga ibu tidak nekat memaksaku berjodoh dengan dia, ucap Ratih dari dalam hati. Semoga kamu bahagia selalu ya, Ra. Kamu jangan terlalu lama menutup diri. Kamu masih muda, cantik, pintar, sukses lagi. Segera cari pendamping lagi. Bu Rahma mulai memancing arah pembicaraan. Oh iya nih Bu Rahma, aku juga rencananya mau cepat-cepat nikah lagi. Doain ya Bu, saut Ratih asal, sengaja untuk memutuskan pembicaraan tentang itu. Terlihat Bu Rahma tersenyum senang, apalagi anaknya. Tak terasa waktu sudah sore. Akhirnya Ratih mengajak ibu pulang. Awang mengantar Ratih menuju parkiran, sementara ibu dan Bu Rahma mengiring di belakang, masih sambil meneruskan obrolan. Maaf, boleh minta nomor HP kamu, Ra? Tanya Awang agak tergagap. Boleh dong, saut Ratih cepat. Pria itu langsung sumringah. Awang menatap Ratih dengan mata berbinar. Maaf, Ra, kalau kapan-kapan aku ngajak kamu jalan, apa nanti ada yang marah? Tanya Awang. Pertanyaan yang tentu saja butuh keberanian besar untuk dia ucapkan. Ratih sebenarnya terkejut dengan pertanyaan Awang yang mengandung pancingan. Mungkin dia ingin tahu bagaimana reaksi Ratih. Kalau marah sih nggak ada, Mas. Cuma statusku yang sudah janda harus hati-hati. Aku aja hampir nggak pernah jalan-jalan sama Mas Rama. Takut dengan kuncingan orang, tutur Ratih sambil tersenyum manja. Pemuda itu tercekat, alisnya terangkat sebelah, sorot matanya berubah sayu. Mas Rama, ucap Awang, mengulang menyebut nama kekasih Ratih. Iya Mas, dia pacar pertama aku sih Mas. Sebenarnya aku sudah menjalin hubungan dengannya jauh sebelum Mas Surya. Alhamdulillah, Mas Rama masih setia hingga kini, meski aku telah berubah status. Kau mencintainya? Tanya Awang penasaran. Iya Mas, sangat. Dia lagi sibuk menyelesaikan kuliahnya. Mudah-mudahan lancar ya. Doakan dong Mas, kata Ratih lagi, membuat pemuda itu semakin murung. Sebenarnya Ratih tidak tega berbuat seperti ini, tapi dia harus melakukannya. Dia tak mau memberinya harapan. Meski belum terucap, Ratih tahu apa maksud dan tujuan ibu dan Bu Rahma mempertemukan mereka.